Tunggu. Sebenarnya aku nggak mau menakut-nakuti kalian atau kayak menceritakan sesuatu cerita yang serem. Tapi kisah dari pulau ini tuh bener-bener kayak menuntut aku untuk menceritakan tentang sebuah kisah yang terjadi di pulau ini. Yang merupakan salah satu pulau paling angker, paling menyeramkan, dan pulau terisolir yang nggak bisa dikunjungi oleh siapapun yang ada di dunia. Yap, salah satu pulau yang terletak di benua Eropa. Dan di pulau ini terjadi pembantaian yang memakan korban sampai 160.000 jiwa di zaman dahulu. Seperti apa kisahnya dan juga sejarahnya? Sini aku spill. Anyway, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Thank you bagi kalian yang udah subscribe, like, dan juga komen ya. Kita lanjut ke pembahasannya. Yaps, Pulau Poveglia, salah satu pulau yang terletak antara Venezia dan juga Lido. Salah satu wilayah bagian yang terletak di bagian utaranya Italia. Pulau ini tuh terbagi menjadi dua. Sebenarnya ada tiga, tapi utamanya pulau ini terbagi menjadi dua bagian. Dan salah satu bagiannya itu dibangun bangunan gedung sampai pada akhirnya terbengkalai ratusan tahun dan tidak bisa digunakan oleh orang-orang luar maupun orang-orang di pemerintah Venezia. Nah, kedua bagian pulau ini, yang satu dinamakan dengan Lazaretto Vecchio dan juga ada yang satunya lagi bernama Lazaretto Nuovo. Nah, kedua bagian ini pernah menyimpan sejarah kelam, di mana sejarah ini bermula ketika abad kelima. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa sebenarnya penemuan Pulau Poveglia ini sudah dihuni sekitaran 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi artinya pulau ini bukan pulau baru, tapi salah satu pulau yang udah lama banget dan diyakini bahwa pulau ini sudah dihuni oleh manusia purba di zaman dahulu kala. Nah, kalau kalian melihat flashback ke belakang di tahun 5 abad Masehi, pada kala itu tuh terjadi sebuah peperangan penting antara sekelompok manusia yang dinamakan dengan Alaric the God dan juga Attila the Hun. Salah satu kelompok yang merampas dari kerajaan Romawi kuno dan juga merampas sebagian dari negara-negara di Eropa. Salah satunya bagian adalah Italia. Nah, ketika Alaric dan juga Attila ini datang ke Italia, Pulau Poveglia ini menjadi salah satu pertahanan karena memang dirasa sangat-sangat strategis. Dari pulau ini tuh bisa dilihat kapal berlayar yang datang dari kejauhan, jadi musuh-musuh tuh bisa dipantau dari jauh. Oleh karena itu, pemerintah Venesia menjadikan pulau ini sebagai salah satu pulau pertahanan di abad kelima. Perlahan dengan sejarahnya, tibalah di abad penghujung ke-13 atau di tepatnya tahun 1379, Pulau Poveglia ini dijadikan sebagai salah satu tameng di mana di sana tuh dibangun sebuah benteng raksasa yang berbentuk segi 8. Nah, karena memang pulau ini digunakan sebagai salah satu tempat untuk pertahanan dari negara Italia dan juga Venesia, maka pemerintah kala itu tuh berinisiatif untuk bisa memindahkan orang-orang penduduk asli dari pulau ini. Jadi mereka tuh kayak dikosongkan dan dipindahkan ke salah satu laguna yang ada di sebuah tempat penampungan yang lain. Alhasil pulau ini tuh kayak menjadi kosong dan steril dari penduduk-penduduk yang ada di sana. Ya mungkin karena memang niat pemerintah juga baik ya kan, untuk menghindari adanya terancam dari beberapa peperangan yang akan melanda Venesia. Singkat cerita, keseraman dari Pulau Poveglia ini dimulai ketika abad ke-14. Jadi kala itu tuh, kalau kalian pernah baca sejarah dunia, pernah terjadi yang namanya wabah Black Death atau wabah hitam, yaitu sejenis penyakit kelenjar apa namanya ya, pokoknya kelenjar getah bening kayak gitu, muncul luka kayak jenis penyakit kusta, penyakit kulit dan sebagainya yang mewabah sehingga menghabiskan dari seperempat penduduk Eropa kala itu. Sejarah pernah mencatat bahwa sekitar 25 juta jiwa yang terdapat penduduk Eropa kala itu tuh tewas seketika akibat wabah ini. Ternyata wabah Black Death yang datang ke Eropa kala itu tuh benar-benar punya gelombang khusus. Jadi dia tuh nggak datang sekaligus, dia datang bertahap. Pada tahap pertama, pemerintah Venesia tuh berhasil menangani dari kasus Black Death yang terjadi di sana. Jadi pemerintah melakukan karantina, kemudian melakukan pengobatan dan sebagainya, tindakan-tindakan yang membuat penduduk yang ada di sekitaran Venesia berhasil untuk diselamatkan dari adanya wabah Black Death. Tapi di abad ke-14 lanjutannya, kedatangan gelombang dari Black Death kedua ini yang benar-benar memperparah dari keadaan Italia kala itu. Dan bahkan banyak sekali tenaga medis yang meninggal dunia akibat adanya serangan Black Death ini.
Karena memang kedatangan kedua dari serangan Black Death ini yang menyerang Italia dan sekitaran negara Eropa di beberapa bagian utama, maka dua pulau yang aku sebutkan tadi, yaitu Lazaretto Vecchio dan juga Lazaretto Nuovo, itu dijadikan sebuah tempat karantina khusus. Jadi karena memang pulau ini adalah dua pulau yang benar-benar jauh dari pemukiman warga yang ada di Venesia dan juga terpisah karena memang ada lautan di sekitarannya, maka pemerintah berinisiatif nih untuk menjadikan Lazaretto Vecchio sebagai salah satu tempat karantina untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit dari Black Death atau wabah hitam. Sedangkan dari Lazaretto Nuovo dijadikan tempat untuk penyortiran kapal-kapal yang datang. Jadi kalau kapal-kapal mau masuk Italia kala itu tuh benar-benar disortir terlebih dahulu di Lazaretto Nuovo. Sebelum setelahnya mereka tuh bakalan diloloskan untuk bisa masuk dengan deteksi mereka tuh terdeteksi untuk membawa wabah hitam atau enggak. Nah, perlahan ternyata Black Death ini bukan sesuatu penyakit yang mudah, geng. Akhirnya karena memang banyak sekali korban yang berjatuhan, tenaga medis yang diutuskan ke Pulau Lazaretto Vecchio ini juga kayak kewalahan karena memang banyak sekali orang-orang yang memang berjatuhan, ada yang meninggal dunia, ada yang terkena penyakit Black Death ketika kayak kejang-kejang dan sebagainya. Banyak kasusnya bervarian yang terjadi kala itu. Alhasil karena memang banyak sekali ini, pemerintah Venesia itu memutarkan sebuah strategi maksudnya ya. Yang awalnya Lazaretto Vecchio dan juga Lazaretto Nuovo ini dijadikan sebuah tempat karantina, akhirnya kedua pulau ini diubah menjadi salah satu tempat untuk pengasingan, karantina dan juga pembuangan dari mayat-mayat yang terkena wabah dari Black Death. Karena ada analisis dokter yang mengatakan bahwa Black Death ini sebenarnya menyerang makhluk hidup walaupun dia udah mati. Artinya apa? Walaupun tubuh yang diserang oleh si virus Black Death ini udah meninggal dunia, dia virusnya tetap menyebar. Jadi harus diasingkan ke sebuah pulau, dan karena memang penyakit-penyakitnya benar-benar mewabah seluruh Italia kala itu, dokter-dokter berinisiatif untuk kita kayaknya harus melakukan tindakan lebih. Bakar aja mayat-mayat yang dibuang ke Pulau Lazaretto Vecchio dan juga Nuovo. Sejarah pernah mencatat bahwa Pulau Poveglia ini pernah menampung sekitaran 100 sampai 160 ribu mayat dan juga penduduk yang diasingkan ke pulau ini. Jadi bisa dibilang bahwa pulau ini yang kecil, punya kapasitas yang terbatas, tapi harus menampung banyak sekali korban yang itu bercampur antara mayat, kemudian ada orang yang sakit-sakitan, bahkan orang-orang gila pun dibuang ke sini. Jadi wabah Black Death ini nggak hanya sebagai tempat untuk penyerangan penyakit aja. Pemerintah tuh seakan trauma dengan wabah Black Death sampai orang-orang gila pun disangka ini kena Black Death nih. Akhirnya harus dibuang lagi ke Poveglia ini. Alhasil karena memang sudah banyak kali korban berjatuhan, pemerintah tuh kewalahan untuk melakukan penanganan terhadap Black Death ini. Dan alhasil orang-orang yang memang sudah sedikit terdiagnosa dari Black Death ini langsung diasingkan ke Pulau Poveglia ini, dan mereka tuh ditahan selama 40 hari untuk bisa dilihat perkembangannya. Kalau misalnya mereka tuh selamat selama 40 hari, maka mereka bakal dikasih izin lagi untuk balik lagi ke Venesia ataupun ke Italia. Kalau misalnya mereka nggak selamat selama 40 hari, ya wassalam lah, selamat malam, mereka bakal mati dan juga bersemi dengan abu-abu yang ada di sekitaran Pulau Poveglia ini. Perlahan secara waktu ternyata Pulau Poveglia ini udah pernah dihuni dan juga ditinggalkan selama ratusan tahun. Alhasil di tahun 1868 Pulau Poveglia ini akhirnya ditinggalkan dan juga menjadi salah satu pulau terbengkalai yang ada di dunia. Dan gak ada satupun yang orang mau berkunjung ke sana. Bahkan nelayan-nelayan pun gak mau menangkap ikan di sekitaran pulau ini karena mereka takut kalau misalnya ketika mereka jaring ikan, ranting-ranting yang tersangkut di jaring mereka itu berupa tulang-tulang manusia. Dan gak hanya itu, orang-orang juga gak mau untuk menginjak kaki di Pulau Poveglia ini karena mereka meyakini bahwa hampir 80% dari tanah yang ada di Poveglia ini terdiri dari abu-abu hasil pembakaran dari mayat-mayat yang terjadi pada saat adanya wabah Black Death beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, ternyata perjalanan dari Pulau Angker ini gak hanya berhenti sampai di situ aja. Tahun 1922, pemerintah dari Italia itu mendirikan sebuah rumah sakit jiwa yang ada di pulau ini. Mereka merasa bahwa pulau ini tuh sangat cocok untuk mengisolasi dan juga mengobati orang-orang sakit jiwa. Nah, orang-orang ODGJ ataupun orang-orang kayak kelainan jiwa yang ada di Italia dan sekitarannya bakalan dikirimkan nih ke Poveglia ini langsung. Nah, di sana tuh ada yang namanya Dokter Paolo, dan dokter ini tuh diberi tanggung jawab untuk bisa mengelola rumah sakit jiwa ini. Dan kalian tahu, si dokter ini rupanya psikopat. Bukan dokter biasa yang mengobati sakit jiwa dengan rasa yang tenang-tenang. Enggak. Dia tuh melakukan eksperimen abal-abal terhadap orang-orang sakit jiwa yang ada di sana. Beberapa eksperimen mengerikan yang pernah dilakukan oleh Dokter Paolo ini adalah menggergaji
kepala dari orang-orang yang gangguan jiwa ini untuk bisa melihat isi otaknya. Kalian bayangkan, dia nggak ada pembiusan, nggak ada disuntik apalah anestesi dan sebagainya. Dia tuh langsung menggergaji orang-orang sakit jiwa, menyetrum listrik dari orang-orang yang sakit jiwa, kemudian dia melakukan pembelahan lah otaknya. Suka-suka dia dilakukan di rumah sakit jiwa tersebut. Akhirnya pada suatu hari dia tuh karena memang merasa kayak trauma dengan orang-orang gila sekitarannya, dia ikutan gila juga. Suatu hari dia tuh meluncur dari sebuah menara di Poveglia dan akhirnya metong. Dan pada tahun berikutnya pemerintah juga melelang pulau ini untuk dibangunkan sebuah hotel. Tapi sama aja, karena memang sejarah dari Pulau Poveglia ini benar-benar menyeramkan sekali ini akhirnya tidak ada yang tertarik untuk bisa berwisata ke sana. Orang-orang juga akhirnya pemerintah menetapkan bahwa pulau ini dilarang untuk berkunjung karena memang sudah menjadi pulau angker di dunia. Gimana pendapat kalian tentang Poveglia ini? Ada yang udah pernah berani untuk mengunjungi pulau dari Poveglia ini? Coba komen di bawah.